Maka beruntung orang yang punya anak di pondok, beruntung orang yang punya anak yang menyantren, beruntung yang punya anak yaitu yang baca Quran, beruntung. Kenapa? Dapat menghentikan azab orang tuanya di dalam kubur. Begitu mau dipukul berhenti. Kenapa? Di dalam athar hadis. Kenapa engkau berhenti wahai malaikat? Tadi saya suruh berhenti, engkau tidak mau. Apakah engkau capek? Bukan. Karena Allah perintahkan saya, sekarang ada anak engkau sedang baca Quran. Dihentikan azab orang tuanya. Setiap dia baca doa, kirimkan kepada orang tuanya, menghentikan azab orang tuanya. Sekarang anak sekarang kita sekolahin tinggi-tinggi, doa dia nggak bisa. Doa dia nggak bisa, apa dia mau kirimkan orang tuanya? Baca Quran dia nggak bisa. Surah apa yang mau dikirimkan? Surah tilang. Surah tilang ini dia ditilang. Nggak bisa dia. Kita hanya mengejar sesuatu yang nampak, tapi yang nggak nampak nggak kita pikirkan. Kita nggak pikirkan gimana caranya besok bisa ngirim apa doa buat kita. Kita tidak menanamkan dalam hatinya khauf, rasa takut kepada Allah, agar dia benar-benar takut ketika kita meninggalkan dia, takut meninggalkan sholat. Sementara ini dia takut sama kita kalau nggak sholat. Bisa nggak kalau dia dilepas dia tetap takut karena Allah? Sementara ini kita lagi pukul-pukul, suruh-suruh. Kalau kita nggak ada, subhanallah, bisa nggak kita itu? Jangan sampai dia jadi malapetaka buat kita. Tiap hari kita bangun dia subuh, tiap hari begini dan begitu, tiap hari berantem. Kadang-kadang kalau sudah subuh ini berantem sama anak, ya Allah, gara-gara bangun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali lagi duduk di majelis hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua yang hadir di tempat ini dipanjangkan umur sama Allah subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala, hajat-hajat kita dipercepat sama Allah subhanahu wa ta'ala, dipermudah Allah subhanahu wa ta'ala, keturunan dan keluarga kita jadikan saleh dan salihah, dan kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, Babul Mujahadah, bab tentang bagaimana seseorang bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanapun seseorang meletakkan lafaz atau kata mujahadah, baik bentuknya duniawi maupun ukhrawi, maka dia pasti akan sampai ke tempat itu. Apabila seseorang berusaha mendapatkan sesuatu dari bentuknya duniawi, mujahadah, bersungguh-sungguh, pasti akan dapat dan sampai. Begitu juga yang bentuknya ibadah atau ukhrawi, dia akan pasti sampai ke derajat itu, walaupun dia belum sampai tapi niatnya sudah sampai. Ada seseorang yang mana orang tersebut berniat untuk naik haji, sudah bermujahadah, bersungguh-sungguh menahan kepingin dia mau beli apapun, dia tahan, sehingga dia tabung untuk melaksanakan haji, keburu meninggal dunia. Allah sampaikan dengan sebab mujahadahnya tersebut ke derajat orang yang naik haji. Kalau enggak amalnya, maka niatnya yang akan menyampaikan dia. Kalau tidak ibadahnya, maka niatnya akan menyampaikan ke tempat tersebut. Intinya, siapapun orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh, pasti akan sampai. Yang penting seseorang itu tidak beramal membohongi isi daripada doanya. Pingin surga bertentangan dengan isi daripada doanya tersebut. Mari kita dengarkan bagaimana mujahadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadis tentang bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-9. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan fa atala al-qiyama
hatta hamamtu bi amri su. Qila wa ma hamamta bihi? Qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, pada suatu malam aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sholat sama Nabi? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang paling kuat hafalannya, paling kuat hafalan Qur'annya, dan paling bagus suaranya. Terus beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri lama sekali sehingga aku mempunyai keinginan yang buruk. Dia berjamaah sama Nabi di sholat tahajud. Ternyata berdiri di sholat malam lebih afdal daripada jumlah rakaat yang banyak. Semakin panjang berdiri semakin bagus daripada jumlah rakaat yang banyak. Ada seseorang sholat 4 rakaat 1 jam, ada orang sholat 8 rakaat 45 menit. Lebih bagus yang 1 jam itu. Semakin lama berdiri semakin afdal. Berdiri ini bisa jadi dia duduk. Maksudnya apa? Berdiri dia capek, duduk dia, tapi masih dalam posisi qiyam, masih dalam posisi berdiri. Qiyamnya, berdirinya lama, ayatnya panjang. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud ini yang menjelaskan ini adalah orang penghafal Quran, orang yang pertama membaca Quran dengan jahar. Bagaimana ikatan kuatnya dengan Quran. Yang kedua, Nabi Muhammad sering panggil Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Quran kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, Quran itu diturunkan sama engkau, kayaknya tidak pantas saya yang bacakan buat engkau. Saya senang engkau baca Quran di samping saya, kata Rasul. Beliau membaca surah An-Nisa pada saat tersebut. Berarti menandakan ada kekhususan Abdullah bin Mas'ud terhadap Quran. Kesenangannya Abdullah bin Mas'ud terhadap Quran. Sampai Utsman bin Affan memberikan dia harta dari Baitul Mal, dia mengatakan tidak, karena beliau fakir. Jangan, saya udah wariskan buat anak-anak saya surah Waqiah. Hubungannya sama Quran ini dekat sekali. Abdullah bin Mas'ud berjamaah sama Nabi. Begitu berjamaah dengan Nabi, lantas orang yang berhubungan dengan Quran ini sampai dia berprasangka agak-agak, bahasa dia ini nggak enak, pingin meninggalkan Rasul saking panjangnya. Lalu bagaimana orang yang tidak biasa baca Quran? Berapa lama Nabi Muhammad berdirinya ini? Ini orang yang biasa baca Quran, yang biasa senang ngaji, yang biasa senang baca Quran dalam sholat, itu pun menyerah. Bagaimana yang nggak biasa ini? Ini menandakan sholat Nabi ini sampai Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau sholat sampai bengkak-bengkak itu? Banyak berdirinya ini. Ini wajar pertanyaan ini karena melihat sesuatu yang sangat terjadi nih, yang luar dugaan dia terjadi nih. Jangan kita bayangin, oh paling 2 jam berdirinya. Enggak, dia melebihi batas sesuatu itu. Sehingga bertanyalah Siti Aisyah, Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, beliau ini kalau sholat depan Ka'bah sampai burung datang, nyangka dia apa? Nyangka dia patung. Abdullah bin Zubair tuh saking lama berdiri, itu nggak ditanya kenapa lamanya, bagaimana lamanya Rasul sampai orang bertanya ini. Saking panjang sholatnya Nabi. Tapi sholat tahajud, sholat apa? Tahajud. Jadi sholat tahajud itu dianjurkan lama-lama, kecuali pembukaan, kecuali awal bangun, baru baca habis wudu, sholat tahajud 2 rakaat, kuliah sama kulhu pertama saja, takhfif, meringankan, baru doa, baru sholat panjang-panjang. Kalau permulaan disunahkan takhfif, ringan, sisanya panjang-panjang. Jelas? Sholat sunnah boleh duduk, misal kita ba'diyah tadi, walaupun mampu boleh duduk, walaupun mampu. Ini yang dimaksud qiyamnya lama, berdirinya lama. Terus ada yang bertanya, apakah yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan sampai engkau berprasangka buruk sama Nabi? Maksudnya apa? Pingin melakukan sesuatu yang buruk itu apa?
Apa kata dia mengatakan? Abdullah bin Mas'ud berkata, aku ingin duduk dan meninggalkan beliau. Aku ingin duduk ninggalin Nabi. Saking lamanya. Sahabat Nabi yang sering jaga sendal Nabi, yang sering ikut Nabi, sering kajian sama Nabi, sering sholat di belakang Nabi. Bagaimana panjang sholatnya Nabi ini? Ya Allah, hebat Nabi Muhammad SAW. Ini di bulan Rabiul Awal agar kita menghadirkan, mengambil pelajaran dari akhlaknya Rasul. Di mana-mana sekarang buat maulid, tapi pulang yang berhasil tuh bawa satu sifat kebiasaan Nabi kita kerjain. Itu berhasil sudah. Maulidnya itu berhasil. Maulid berhasil tuh kita merubah diri kita setelah majelis itu. Apa yang ada di dalam diri Rasul, kita rubah sesuatu itu dalam diri kita agar kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jangan tidak sholat tahajud. Nabi Muhammad gak pernah meninggalkan sholat tahajud. Tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Kata Rasul, umatku yang tidak tahajud kaslan, umatku yang malas, pemalas. Ya Allah, tahajud, salatnya para kekasih Allah. Jelas? Alaikum biqiyamil lail, kata Rasul. Hendaklah engkau salat malam, tahajud maksudnya. Fa innahu da'bus salihina min qablikum. Karena itu kebiasaan orang soleh. Ternyata jangan ngaku soleh kalau enggak tahajud. Fa innahu da'bu ini kebiasaan, adat. Salihina min qablikum, orang soleh sebelum kalian. Orang soleh pasti tahajud. Orang soleh pasti tahajud. Hah? Orang soleh pasti tahajud. Hah? Tahajud. Jangan tidak tahajud. Jelas ibu-ibu? Orang soleh harus tahajud. Jangan kita bilang ini orang soleh, dia tidak tahajud. Tahajud. Oh, saya soleh sudah kayaknya Pak Ustadz. Kenapa soleh? Sekarang saya subuh baru rutin 3 kali. Baru 3 kali udah dia bilang dirinya soleh. Tahajud, salat malam. Indah salat malam tuh bagi orang yang mengalaminya. Indah salat malam. Ini bab tentang qiyamul lail. Fa'atalal qiyam katanya. Beliau memanjangkan salat malamnya, qiyam, berdirinya panjang. Padahal paginya Rasul keluar rumah cari orang supaya masuk Islam, terus sampai ditaklukkan kota Mekah. Pergi ke Madinah begini, terus lagi sampai kota Mekah, sampai dia jadi yaitu kota Islam. Sendirinya dari satu sampai berubah kota itu. Satu kota, satu negeri. Ini kita satu kampung aja dulu. Nah, atau satu keluarga dulu. Hah? Cari. Ajak orang kebaikan. Nanti malam ada kajian, misal kita bilang di masjid apa? Al-Amin. Malam Sabtu, malam apa aja kajian? Malam Ahad ada kajian. Ayo kajian. Ajak orang. Malam Kamis ada kajian, malam Sabtu ada kajian, malam apa saja. Kita lihat, oh ini belum bisa naik ini. Naikin dia. Ini belum bisa naik. Naikin, gimana dia cara naik itu? Naikin. Sampai dia berubah. Kalau kita hanya duduk saja, dengerin kajian, tapi kita nggak mengajak, dia akan mati dan berkurang. Dia akan mati dan berkurang. Atau orang itu saja. Iya. Sudah cukup saya umumin, cari duduk teman kita, kasih tahu. Ayo, bawa dia. Sampai dia jadi banyak seperti itu. Itu sebab apa? Sebab mendatangi. Majelis itu, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis itu, ilmu itu bisa jadi di rumah kita majelis, bisa jadi kita lagi minum kopi itu majelis, lagi minum kopi nih, lagi minum kopi sama teman di rumah. Masya Allah, tadi saya dengar ceramah, majelis jadinya. Hah? Tapi kalau nggak ada bicara agama, majelis namanya. Nggak, dia majelis namanya. Kalau dia ada bicara syariat, oh tadi ini saya dapat itu. Malam apa? Tadi ada malam Kamis, ada malam Ahad, malam ini. Masya Allah, itu jadinya majelis. Walaupun orang ngeliat kita, dia tertawa apa minum kopi, jadi dia majelis di rumah orang. Kita duduk sama teman bisa jadi majelis, di rumahnya dia jadi majelis. Majelis itu bukan di masjid saja,
Ternyata gitu cara metode dakwahnya Nabi, bukan hanya di masjid saja, tapi masuk ke rumah, antar rumah, ngajak. Begitu metode dakwah. Kalau hanya diam saja, keruh kita. Yang ada rusak nanti hati kita kalau kita nggak sering mengajak. Jelas? Ulama yang benar adalah ulama yang menyatukan, bukan ulama yang memperpecah belah. Ulama yang benar, orang alim yang benar itu yang menyatukan. Yang menyatukan, satukan, terus satukan. Jangan perpecah. Terus. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim terus. Hadis ke-10. Kita pasti meninggal apa tidak? Pasti. Cuma kalau kita mau mengandalkan amal kita sendiri sulit kayaknya masuk surga. Lalu bagaimana caranya? Ajak orang kita meninggal nantinya, orang itu ngikuti amal kita terus beramal, kita pergi pahalanya. MLM namanya? MLM. Itu deh, pakai dia. Ajak orang aja. Man dala'al khair kafa'ilihi. Barang siapa yang mengajak orang kebaikan kafa'ilihi, maka dia dapat pahala sebagaimana yang mengerjakannya. Jelas? Kalau mau ngandelin amal sendiri, sulit kayaknya masuk surga itu. Kayaknya dia sulit. Rasa-rasanya sangat sulit. Sangat apa? Sulit sekali. Karena kita belum banyak sahnya ibadah kita ini. Banyak belum khusyuknya. Banyak lalainya, belum tambah dosa kita. Ya Allah. Dan kita akan merasa rasa Islam itu lebih besar kalau kita ngajak orang. Berharga Islam itu dalam diri kita. Tapi kalau kita diam saja, nggak berharga Islam itu. Apalagi jadi penonton, nggak berharga rasanya walaupun nama kita Islam. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaih. Iya, apa kata Rasul? Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara yang menyertai mayit kita ini nanti. Yang ikut sama kita besok kalau udah meninggal, ikut 3 macam. Yang ikut ke pekuburan 3. Dikatakan di sini yusahibuhu ilal qabri, menemani dia ke dalam kubur, menemani dia, mengantarkan dia 3 macam kata Rasul. Yang pertama yaitu keluarganya. Pertama keluarganya ikut, pasti keluarga ikut tuh. Jelas, bibi, paman, enggak perempuan, laki maksudnya. Jelas, keluarga laki banyak datang, ponakan, anak ikut nganterin ke kubur, dan itu pasti, ini informasi pasti dari Rasul. Terus yang kedua, harta ikut, bawa motor, banyak kan yang pakai motor, pakai ambulan. Jelas, dibawa harta kita itu kadang-kadang ke bawah juga sampai kubur. Terus dan amalnya cuma amalnya dia nggak kelihatan, yang kelihatan cuma 2. Jelas, sesuatu yang tidak dia terlihat mata. Justru yang terlihat mata ini yang pulang, yang kelihatan ini dia pulang, yang tidak kelihatan dia yang nemenin. Ya Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman dengan sesuatu yang enggak kelihatan, gaib. Bawah Al-Qur'annya mengatakan ulaika muflihun, mereka itu yang percaya adalah orang yang beruntung. Yang enggak kelihatan dia percaya, dia ikuti, dia berusaha, dia mujahadah, dia beruntung untuk mendapatkan sesuatu yang enggak kelihatan. Ada orang ngabisin waktunya untuk mendapatkan sesuatu yang enggak kelihatan. Kebanyakan orang berusaha mujahadah untuk mendapatkan sesuatu yang kelihatan. Betul apa enggak? Kalau enggak kelihatan enggak mau. Kerja sampai tengah malam, lembur. Kenapa? Untuk mendapatkan yang kelihatan.
Pernah nggak kita lembur baca Quran? Hah? Karena dapatnya nggak kelihatan. Dapatnya dia nggak kelihatan. Pernah nggak kita lembur untuk bermunajat kepada Allah? Karena dia tidak kelihatan. Berapa banyak orang menghabiskan waktunya, menghabiskan umurnya untuk mendapatkan yang kelihatan, lalu melupakan yang nggak kelihatan. Kayaknya kita kurang beriman sama yang gaib itu. Padahal yang gaib itu yang jadi kelihatan. Yang kelihatan nih jadi nggak kelihatan nanti. Begitu masuk ke alam, yang nggak kelihatan jadi kelihatan, yang tadi itu jadi nggak kelihatan. Mana dia yang kemarin itu? Yang kita beli tanah, beli rumah, beli ini, beli ini. Jelas? Yang kita kelahi rebutan, yang kelihatan justru jadi ancaman besok. Berusaha bersungguh-sungguh mujahadah untuk mendapatkan sesuatu yang dijanjikan sama Allah yang nggak kelihatan, dan diyakini dia akan sampai, diberikan sama Allah. Yakin, harus yakin. Ini kata Rasul. Apa kata Rasul? Akan mengikuti jenazah berapa hal? 3 hal. Yang pertama apa? 2. Yang pertama apa? Yaitu keluarganya, terus hartanya amalnya. Dan amalnya. Terus 2 perkara kembali ke rumahnya. 2 perkara akan balik. Apa itu? Keluarga dan harta. Keluarga dan hartanya. Keluarga balik, harta balik. Keluarga nangis seminggu, 9 hari, 40 hari. Sisanya mana? Warisan. Jelas mana? Warisan. Selesai, habis warisan. Sungguh rugi seseorang yang mana orang tersebut menghabiskan waktunya untuk mencari harta, untuk mencari sesuatu yang tidak dia bawa pulang, sehingga terhalang dengan sesuatu yang harus dibawa pulang. Nggak jadi dia dapat sesuatu yang dibawa pulang itu. Dia timbun yang harus dibawa pulang, dia nggak bawa pulang. Apa yang terjadi? Orang itu akan mendapatkan musibah 2 hal. Apa musibahnya? Yang pertama, dia tidak akan nikmati hartanya. Yang nikmati orang lain, anaknya, istrinya yang nikmati. Dia nggak nikmati. Yang kedua, dia akan ditanya tentang harta itu. Orang yang nikmati dia yang ditanya. Ya Allah, rugi apa enggak itu? Dia capek nyari, keburu meninggal. Yang nikmati apa? Orang lain. Dia enggak nikmati, dikubur, dia ditanya lagi. Kenapa engkau dapat ini? Kenapa beli ini? Kenapa begitu? Ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan kita selamat dari pertanyaan malaikat tuh. Sulit Bapak-bapak, sulit. Pertanyaan yang gampang kita dengar di talqin itu tiap hari kita kalau ada orang meninggal di Karangpanas, kita nganterin jenazah orang kampung kita, insya Allah kita ini hafal. Kalau ada tukang talqin baca marabbuka wa man nabi, gampang dia dijawab. Bahkan tukang talqin dengan gampangnya separuh hafal. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi. Bisa jadi tukang talqin nggak bisa jawab, karena informasinya sudah dikasih tahu sama tukang talqin bilisanin fasih wa i'tiqadin sahih. Itu cara jawabnya. Kode pakai cara jawabnya dengan lisan yang fasih, lisan yang jujur. Maksudnya prakteknya ini dia jujur apa enggak ini? Kalau jawab pakai lisan begini enggak, orang enggak bisa jawab pakai lisan ini. Sekarang kita ditanya sama orang, apa kabar? Lisan kita bisa jawab, alhamdulillah sehat. Langsung dia bisa gitu. Orang bilang kok ngambil, bisa kita bilang enggak ngambil. Bisa kita jawab, tapi dikubur tidak bisa. Amal kita yang jawab, dia yang bicara itu. Tidak bisa kita bohong. Tidak bisa sama sekali dia mau bohong, dia tidak bisa. Sama sekali dia tidak bisa orang bohong. Mau nutupi sesuatu dia tidak bisa. Makanya dia katakan aku luka maqalan nas, saya ikut apa yang diucapkan manusia, saya ngikut aja. Baru dia dipukul, pukul malaikat. Lagi dia diambil, lagi dia ditanya terus sampai hari kiamat. Disiksanya nggak sehari, 24 jam, nggak ada liburnya. Maka beruntung orang yang punya anak di pondok, beruntung orang yang punya anak yang menyantren, beruntung yang punya anak yaitu yang baca Quran, beruntung. Kenapa? Dapat menghentikan azab orang tuanya di dalam kubur. Begitu mau dipukul berhenti. Kenapa? Di dalam athar hadis. Kenapa engkau berhenti wahai malaikat? Tadi saya suruh berhenti, engkau tidak mau. Apakah engkau capek? Bukan.
karena Allah perintahkan saya, sekarang ada anak engkau sedang baca Quran, dihentikan. Azab orang tuanya setiap dia baca doa, kirimkan kepada orang tuanya, menghentikan azab orang tuanya. Sekarang anak sekarang kita sekolahin tinggi-tinggi, doa dia nggak bisa. Doa dia nggak bisa, apa dia mau kirimkan orang tuanya? Baca Quran dia nggak bisa. Surah apa yang mau dikirimkan? Surah tilang. Surah tilang ini dia ditilang. Nggak bisa dia. Kita hanya mengejar sesuatu yang nampak, tapi yang nggak nampak nggak kita pikirkan. Kita nggak pikirkan gimana caranya besok bisa ngirim apa doa buat kita. Kita tidak menanamkan dalam hatinya khauf, rasa takut kepada Allah, agar dia benar-benar takut ketika kita meninggalkan dia, takut meninggalkan sholat. Sementara ini dia takut sama kita kalau nggak sholat. Bisa nggak kalau dia dilepas, dia tetap takut karena Allah. Sementara ini kita lagi pukul-pukul, suruh-suruh. Kalau kita nggak ada, subhanallah, bisa nggak kita itu? Jangan sampai dia jadi malapetaka buat kita. Tiap hari kita bangun dia subuh, tiap hari begini dan begitu, tiap hari berantem. Kadang-kadang kalau sudah subuh ini berantem sama anak, ya Allah, gara-gara bangun ini. Nih Rasul udah bilang, jenazah itu kan kita tadi udah bilang, pasti nggak kita mati itu, pasti. Nggak ada ragunya sudah lagi nih, nggak ada kata ragu. Insya Allah mungkin 100 tahun lagi yang hadir maupun yang bicara ini nggak ada di tempat ini, nggak ada di tempat ini. Tapi bagaimana cara kita meninggal wafat dalam kondisi enak dilihat orang dan enak posisi kita. Orang yang lihat itu enak dan kita dalam kondisi enak. Nikmat, pas dicabutnya enak, pas keluarnya enak, roh itu seneng. Karena kenapa? Udah ditampakkan sorga dulu. Siapa itu? Innalladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah. Lalu apa? Tsumastaqamu, lalu dia istiqomah. Jangan ndak istiqomah. Apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah, berturunan malaikat, banyak malaikat. Begitu dia mau sakratul maut, banyak malaikat di kamarnya penuh. Apa kata malaikat begitu dia dicabut nyawanya? Alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau bersedih. Kami datang nih ngobrol banyak-banyak nih malaikat. Barang-barang dia bilang, wa abshiru bil jannah, kami datang disuruh sama Allah turun ke kamar engkau ke dunia. Wa abshiru bil jannah, mengabarkan engkau ahli sorga. Belum dia masuk surga, tapi kabar udah dapat, seneng kan? Ada orang mau naik haji tahun depan, Pak, bapak ini udah keluar namanya, kabar aja udah girang kita, padahal belum naiknya. Betul apa tidak? Udah girang, siap-siap mau roah, siap-siap mau begini, girang rasanya. Lagi datang kopernya, ya Allah, tambah seneng. Belum ke tanah suci udah kerasa sesuatu itu. Ya Allah, ini udah dapat kabar, wa absyiru bil jannah, engkau dikabarkan ahli surga. Makanya kata Rasul, begitu dia dibawa jenazah ini, kalau dia orang soleh, orang istiqomah, dia akan mengatakan qaddimuni, cepetin saya, cepetin, jangan lama-lama, cepet. Saya mau dapat nikmat itu. Kalau dia bukan orang saleh, dia mengatakan, jangan kau bawa kemana saya ini, takut saya, jangan bawa. Malapetaka bagi dia ini, karena jumpa dengan malaikat. Dia tambah takut, tambah dekat kuburan, tambah takut dia. Orang pada baca, nggak dengar suaranya. Apa kata Rasul? Nggak ada yang dengar suara itu. Jin dan manusia nggak bisa dengar. Seandainya engkau akan dengar, kata Rasul, engkau akan melepaskan kurung batang itu, melempar itu, lalu kalian akan menangisi diri kalian sendiri. Ya Allah. Udah lewat berapa orang teman kita, kita anggap hal itu biasa. Sayyidina Ali karamallahu wajah pernah berziarah ke kubur bersama para sahabat dan tabi'in. Wahai ahli kubur, saya datang kepada engkau mau ngabarkan berita tentang di dunia, bahwa anak-anak kalian sekarang udah pada besar, istri kalian udah pada nikah, dan harta kalian sudah dibagi oleh warisannya. Kabarkan kepada kami bagaimana kabar kalian di dalam kubur. Maka yang di belakang diam. Yang di belakang apa? Diam. Lama dia termenung, Sayyidina Ali baru balik badannya. Seandainya mereka bisa bicara, kita dengar. Maka mereka mengatakan,
banyak-banyak bawa bekal, karena ini daerah tidak bisa kita balik lagi. Kita mau ke Lombok Tengah, kelupaan kunci, bisa balik kepada? Bisa balik. Kita pulang, ya Allah ada ketinggalan, balik. Bisa? Bisa enggak? Bisa balik. Hah? Tapi kalau sudah masuk ke lubang itu nggak bisa balik. Masuk ke alamnya mau balik, dan hampir semua, mayoritas mereka pingin balik. Dia sekarang nontonin kita nih. Apa kata Rasul? Uridat alayya a'malu ummati. Dilaporkan amal-amal umatku kepadaku. Lihat, ada laporannya. Fa in wajada khairan falyahmadillah. Kalau aku dapati laporan tersebut dia baik kepada setiap umatku, saya mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Wa in wajada ghaira dzalik, kalau saya dapati selain daripada kebaikan, falyastaghfirillah lahum, saya beristighfar untuk mereka. Ya Allah, gimana sayangnya Rasul kepada umatnya. Maka di bulan Rabiul Awal ini bapak-bapak, buat Nabi Muhammad banyak ngucapin alhamdulillah. Jangan banyak buatin kita istighfar. Jangan buat Nabi Muhammad istighfar terus sama kita. Buat Nabi Muhammad mengucapkan apa? Alhamdulillah. Coba ulang hadisnya. Apa kata Rasul? Ada 3 perkara yang menyertai mayit, yaitu keluarga, harta, dan amalnya. 2 perkara kembali ke rumahnya, dan hanya 1 yang tinggal. Ingat-ingat hadis ini bapak-bapak. Jangan diingat pas ngantar jenazah saja. Jangan diingat pas di kuburan saja. Diingat terutama pas lagi di rumah, pas lagi kerja, pas lagi dengar panggilan Allah, pas lagi mana saja. Ingat nih hadis ini. Hadis ini viral, banyak ditahu sama sahabat. Sahabat begitu dengar hadis ini, ya Allah, mereka tambah bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah, karena mereka tahu mereka akan kembali pulang. Mereka tidak hiraukan sesuatu yang terlihat mereka tidak dapati. Tidak mereka sedih kehilangan bentuk daripada dunia, tapi kehilangan takbiratul ula mereka sedih. Apalagi kehilangan solat mereka. Berapa banyak anak kita kehilangan solatnya, mereka biasa saja, seperti tidak kehilangan apapun dalam dirinya. Padahal kata Rasul, faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Siapapun yang tertinggal 1 solat dalam hidupnya, 1 aja, seperti dia kehilangan semua hartanya dan semua keluarganya, bapak, ibunya, ponakan, sepupu, keluarga, seperti itu. Ya Allah, jaga solat, jaga solat tahajud juga. Karena solat tahajud akan menerangi kuburan. Tahajud menerangi kuburan. Siapa yang ingin terang kuburnya, solat tahajud. Bangun malam dekat subuh, bangun jam 4, biasakan, paksakan, karena hal itu akan nikmat bagi orang yang sholatnya, membawa, bukan bagi pembicaranya, yang bagi yang mengamalkan, dia akan membawa kenikmatan bagi yang mengamalkan, bukan yang bicaranya. Untuk kita semua. Terus apa kata Rasul? Keluarga dan hartanya kembali, sedang amal perbuatannya tetap bersamanya. Wa yabqa amaluhu, dan amalnya akan tetap bersama dia. Banyak-banyak bawa bekal, terutama bekal amal jariyah, yang dia pemiliknya sudah nggak ada, tapi amalnya masih sampai dunia, sampai kiamat, sampai. Salah satunya membangun masjid. Terus muttafaqun alaih. Terus hadis yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-11. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik. Rawahul Bukhari. Apa kata Rasul? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu lebih dekat kepada seseorang daripada tali sandalnya. Tali sandal dekat dah sama kita. Tali sandal tuh dia nempel sama kita. Lebih dekat surga, kelihatan dia surga itu. Kalau kebaikan tuh dia kelihatan. Cuma kadang-kadang kita tidak mau. Jelas dekat sekali surga itu. Lebih dekat dari tali sandal. Tali sandal dia nempel lagi sama kita. Ya Allah. Terus dan begitu juga dengan neraka. Neraka itu juga dekat seperti tali sandal.
Pikirkan dulu kalau mau buat dosa, siapa tahu di sana Allah cabut nyawa kita dalam kondisi seperti itu. Jangan buat dosa, nanti Allah cabut nyawa kita dalam kondisi seperti itu. Takutnya kalau udah kita ketagihan, sulit kita melepaskan hal itu. Pikir-pikir banyak, berbuat dosa. Jelas? Taib, cukup insyaallah. Dipersilahkan dulu kepada bapak, ibu-ibu bagi yang mau bertanya. Ada pertanyaan dipersilahkan dulu. Tidak ada? Cukup ya. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna annana asrafna fatub alaina taubah taghfir likulli awbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الهبي وآله وصحبه عدد طش السحبي والحمد لله في البدء والتناهي Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.